sari fa akhadha Rasulullah bi ra'si min bara'i faja'alani an yamini. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya sholat bersama Rasulullah pada suatu malam. Maka saya berdiri di kiri Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil kepalaku dari belakang dan menjadikan saya ke sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini beliau bawakan kepada kita untuk menjelaskan posisi makmum jika satu orang di mana dia berdiri, di kiri atau di kanan. Maka di sini ada kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam dan Ibnu Abbas ikut sebagai makmum. Cuman dia berdiri di sebelah kiri. Maka Rasulullah mengambil kepalanya bagian belakang dan menjadikannya di sebelah kanan. Hadis ini dipakai oleh seluruh para ulama, bahkan dinukil oleh Ibnu Rajab rahimahullah seperti ijma'. Kesepakatan bahwa jika makmum adalah seorang diri, maka makmum itu berdiri di sebelah kanan sejajar dengan imam, tidak mundur, sejajar dengan imam, sebelah kanan sejajar dengan imam. Kesepakatan ini tentunya jelas dalilnya yang kita baca tadi. Cuma pertanyaannya, bagaimana kalau ada yang berdiri sebelah kiri? Sah nggak sholatnya? Itu sih. Adapun sunnahnya sejajar sebelah kanan, itu disepakati. Tapi kalau ada orang sholat sebelah kiri, sah atau tidak sholatnya? Maka mayoritas ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, pengikutnya Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan sah tapi menyelisihi sunnah. Kalau Imam Ahmad beliau dalam hal ini keras pendapatnya, beliau berkata batal salat. Kalau Imam Ahmad rahimahullah. Tapi yang benarnya adalah pendapat mayoritas sah tapi berdosa karena menyelisih sunnah. Tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Ini yang benarnya karena berdalil dengan hadis jumhur tadi, hadis Ibnu Abbas. Dari mana sisi pendapat pendalilannya? Karena Nabi tidak suruh ulang. Nabi cuma pindahkan. Kalau seandainya batal, maka Nabi akan suruh ulang. Takbir ulang. Itu kalau batal. Nah, ini Nabi tidak suruh. Ayat ini yang menunjukkan sah, cuman dia menyelisih sunnah. Berikutnya 403. Kata beliau an Anas radhiyallahu taala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakuntu wa yatimun khalfah wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi lafaz ini punyanya Bukhari. Kata beliau dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah salat
dan saya bersama anak yatim di belakangnya. Kemudian Ummu Sulaim di belakang kami. Ini penjelasan tentang makmum 2 orang, lebih dari 1. Terus ada perempuan juga 1 orang. Di mana berdirinya kalau makmum lebih dari 1, yaitu paling rendah 2 ke atas. Di hadis yang ada di hadapan kita tentunya sangat jelas. Ketika makmumnya lebih dari 1, yaitu 2 paling rendah, maka dia berdirinya di belakang imam. Bukan di sejajar, tapi di belakang imam. Iya. Demikian pula kalau perempuan, dia makmum sendiri, maka di belakangnya laki-laki. Di belakangnya laki-laki. Karena di sini ada 2 orang laki-laki, Anas sama laki-laki lagi, anak yatim. Kemudian ada seorang perempuan. Maka Anas sama anak laki-laki itu yang tadi di belakangnya Nabi, kemudian perempuan sendiri di belakang. Nah, ini nanti ada pembahasan masalahnya di dalam. Terkait dengan orang sholat sendiri di belakang shop. Sementara shop depan belum penuh. Hukumnya. Nah, ini dikecualikan ini nanti perempuan. Jadi shopnya perempuan, di belakangnya shop laki-laki. Di belakangnya shop laki-laki. Ini yang disebutkan. Bagaimana kalau dia hanya 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan? Maka kembali ke yang pertama tadi. Laki-lakinya di samping imam, perempuannya tetap di belakang. Perempuannya tetap di belakang. Jadi 2 orang makmum, tapi beda jenis kelamin. 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka ini dianggap 1 makmum laki-laki. Dia berdiri di samping kanan, sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Bagaimana kalau makmumnya ada di belakang, di depan imam? Makmumnya ada di depan imam, seperti yang kita lihat misalnya di Masjid Haram. Iya. Imam kadang di belakang, makmum di depan. Makmum di depan. Gimana kalau seperti itu modelnya? Para ulama rahimahumullah menjelaskan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak sah kecuali memang dibutuhkan. Dalam sholat Id, sholat yang ramai, mengharuskan terkadang sudah penuh tempat hingga makmum di depan lebih maju daripada imam, itu dibolehkan karena ada uzur. Adapun tanpa uzur tidak dibolehkan. Tanpa uzur itu tidak dibolehkan. Walaupun tidak bolehnya itu apakah haram atau makruh? Para ulama berselisih pendapat. Kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah belum katakan haram. Tidak boleh kalau tidak ada kebutuhan. Tidak ada, masjid tidak penuh. Tapi dia sholat di belakang, di depannya imam lebih maju daripada imam. Kalau Imam Syafi'i haram ini. Demikian pula Abu Hanifah. Dan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dalil beliau adalah Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam yutamma bih. Hadis yang sudah lewat. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Kata mereka diikuti itu kalau di belakang makmumnya, bukan di depan. Cuman pendapat ini dibantah kalau berdalil dengan hadis ini. Karena namanya mengikuti itu walaupun di depan masih bisa ikuti. Karena diikuti adalah takbirnya, rukunya, sujudnya. Bukan harus dilihat. Bukan yang harus dilihat. Makanya berdalil dengan hadis ini yang mengatakan tidak sahnya. Itu tidak kuat. Sehingga Imam Malik belum berpendapat sah.
tapi makruh. Sah tapi makruh. Kenapa sah? Iya, karena dia tetap bisa ikuti imam. Kenapa makruh? Menyelisih yang disyariatkan. Iya, menyelisih yang disyariatkan. Disyariatkan itu asalnya makmum di belakang imam, imam di depan. Itu adalah asalnya. Itu adalah asalnya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ibnu Qayyim, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin belum memilih apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Untuk hati-hatinya bahwa selalu makmum itu tidak boleh di depannya imam. Kecuali memang dibutuhkan. Kecuali memang dibutuhkan atau ada udzur. Atau ada udzur. Ini dimaafkan. Ini adalah dimaafkan. Kemudian berikutnya, kata beliau di hadis 404. Wa Nabi Bakr radhiyallahu taala anhu qala annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila as-saff faqala lahu an-nabiyyu zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahul Bukhari wa zada Abu Dawud fihi faraka'a dunas saff thumma masya ila as-saff. Hadis ini sebagaimana kita dengar riwayat Imam Al-Bukhari, terus ada tambahan dari Imam Abu Dawud. Tambahan dari Imam Abu Dawud juga sah, sahih. Ya. Kata beliau dari Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, dia datang sholat sampai kepada Nabi SAW, Nabi sedang ruku. Maka dia pun ruku. Sebelum sampai ke stop. Jadi belum sampai ke stop, dia sudah ruku. Dalam riwayat Abu Dawud, kemudian dia berjalan ke stop. Jadi dia, misalnya Nabi sudah ruku, dia masih di pintu, masuk, dia langsung ruku, kemudian berjalan sambil ruku. Maka Nabi berkata kepadanya, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Ini hadisnya. Hadis ini dibawakan oleh beliau untuk menjelaskan satu masalah, yaitu apakah kalau kita mendapati imam sedang ruku, kita dapat satu rakaat atau tidak? Kita mendapati satu rakaat atau tidak? Itu pertanyaannya. Hadis ada di hadapan kita ini dapat. Di sana ada hadis lain juga. Jadi ini riwayat Bukhari. Sana ada hadis Ubadah bin Samit yang bertentangan dengan hadis ini. Kita sebutkan supaya bisa ditarik kembali. Sudah lewat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Sementara di sini dia ruku, tentunya tidak dapat Al-Fatihah. Tapi Nabi tidak suruh tambah. Nabi tidak menyuruhnya untuk menambah rakaat. Nabi cuma mengatakan, semoga Allah menambah semangatmu karena
ruku di luar top, kemudian jalan. Tapi jangan diulangi. Maksudnya jangan diulangi ruku sambil jalan. Ini dua hadis yang bertentangan. Sehingga para ulama berselisih pendapat. Apakah mendapati imam sedang ruku terhitung 1 rakaat atau tidak? Terbagi dua para ulama rahimahumullah. Pendapat pertama, ada yang berpendapat dari ulama, ini dinukil seperti orang-orang Dhahiriyah, bahwa seorang yang mendapat ruku tidak dapat 1 rakaat. Tidak mendapatkan 1 rakaat. Dalilnya tentunya sudah jelas. Namanya orang dapat ruku tidak baca Al-Fatihah. Sementara Nabi SAW bersabda, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dapat ruku jelas. Tidak dapat Al-Fatihah. Itu dalil. Minimal kita tahu dalil. Kenapa dia bilang tidak dapat. Jadi dalilnya itu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Sudah jelas. Orang yang dapat ruku tidak baca. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dapat 1 rakaat. Pendapat yang kedua dapat 1 rakaat. Dalilnya hadits yang ada di hadapan kita. Riwayat Bukhari. Abu Bakar datang, Nabi sedang ruku, langsung dia ruku. Dan Nabi tidak suruh tambah. Tapi jangan sampai kita bilang, Nabi tidak lihat. Nabi tidak lihat. Lihat, karena buktinya belum tegur. Ruku sebelum sholat. Dan ternyata setelah kita cari-cari, ini ternyata bukan hanya Abu Bakar yang melakukannya. Yang melakukan bahwa mendapati imam ruku, kemudian dia anggap mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat. Ini juga sahih dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Zaid ibn Thabit, dan yang lainnya. Ternyata bukan dari 1 sahabat saja. Abu Bakar jelaskan. Ternyata ini juga sah dari Ibnu Mas'ud, sah dari Ibnu Umar, sah dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhum. Sekarang tinggal kita pikirkan mana yang sahih dari 2 pendapat tadi itu. Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapat yang belum pilih, ini adalah merupakan pendapat keumuman ahli fikih, Imam Syafi'i dan selainnya. Cuman Imam Ahmad ada ucapannya. Beliau berkata, innahu lam yukhalif fi dzalika ahadun min ahli Islam. Ini ucapan Imam Ahmad.
Tidak ada seorang pun dari ahli Islam menyelisihi ini. Bahwa dapat ruku, dapat satu rakaat. Maksudnya kalau Imam Syafi'i jelas belum berpendapat dapat. Cuma Imam Ahmad agak keras dalam ucapannya. Tidak ada seorang pun dari ahli Islam menyelisihi ini. Ini juga yang dinukil oleh Ishaq ibn Rahawai, ijma', bahkan kesepakatan. Tapi yang benarnya tidak sepakat. Cuman penukilan-penukilan ini menunjukkan bahwa keumuman ulama itu berpendapat dapat kalau dapat rukun. Gimana kita perlakukan hadis Ubadah bin Samit? Kata mereka itu kalau dapat berdiri. Kalau kita berdiri sholat bersama imam, kemudian kita tidak baca Al-Fatihah, tidak dianggap kita sholat. Itu dalil umum. Kemudian dikhususkan. Kecuali dapat ruku, maka dapat. Bukankah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Karena kita sekarang mengamalkan dua hadis. Kalau dapat berdiri, tidak baca Al-Fatihah, tidak dapat rakaat. Tapi kalau dapat ruku, kita dapat satu rakaat. Yang pertama kita berdalil dengan hadis Ubadah, yang kedua kita berdalil dengan hadis Abu Bakar. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan beramal dengan dua dalil lebih utama daripada kita ambil pendapat pertama, kita buang hadis Abu Bakar, Sahih Bukhari. Atau ambil pendapat kedua saja, kita buang hadis Ubadah bin Samit, sementara Bukhari Muslim. Maka yang paling bagus adalah dikompromikan. Ini yang dipegang Imam Syafi'i dan selainnya. Jadi ini pendapat insya Allah lebih pertengahan, lebih bagus mengamalkan dua hadis. Kalau dapat imam berdiri harus Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak dianggap satu rakaat. Kalau dapat imam ruku maka dapat satu rakaat walaupun tidak baca Al-Fatihah. Walaupun tidak dapat Al-Fatihah. Mengamalkan dua hadis. Ini pendapat insyaallah dipilih oleh keumuman ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya, seperti yang kita dengar tadi. Ini adalah pendapat keumuman ulama fikih. Kemudian masalah berikutnya terkait juga dengan hadis ini, karena Nabi menegur Abu Bakar, "Zadakallah hirsan wala ta'ud." Semoga Allah menambah semangatmu tapi kamu jangan pulang. Ini ada satu poin di sini bahwa kita walaupun mendapat ruku itu dapat satu rakaat, hendaklah kita datang sholat itu datang dengan tenang, berwibawa, tidak perlu tergesa-gesa. Karena dalam hadis yang panjangnya Nabi menasihatkan, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bis-sakinati wal waqar. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kalian mendatangi salat, datangilah dengan tenang, sakinah, tenang dan wibawa. Kalau kalian dapat apa yang kalian dapat, ikuti langsung. Jika ada yang luput, sempurnakan setelah imam salam. Begitu saja. Jadi enggak usah tergesa-gesa. Apa yang kita dapati imam, langsung saja takbir, Allahu Akbar, ikuti. Apa ternyata kita ada yang luput dari sholat, ternyata kita masuk, langsung sempurnakan. Itu saja. Iya, itu saja yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian kata beliau berikutnya, nanti hadits yang saya sampaikan tadi itu akan datang nanti insya Allah. Cuma di sini kebetulan Nabi menegur Abu Bakar. Nanti di hadits 407 akan datang nasihat itu tadi, potongan. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar beda dengan ulama lain seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi kalau menyebutkan hadits dia sebutkan utuh. Disebutkan utuh. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar belum kadang satu hadits tapi dia potong-potong sesuai pendalilan. Sesuai judul bab dan sesuai pendalilan. Dan ini mereka punya pendahulu. Misalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, murid dan guru. Tapi Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kalau dia sebutkan hadis utuh. Sementara Imam Bukhari, kalau beliau sebutkan hadis sesuai dengan judul bab saja. Kadang sahabatnya sama, hadisnya satu teks, tapi belum potong. Satu di bab ini, satu ada di bab lain. Potongan. Tidak ada masalah. Kan boleh kita sebutkan hadis sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pendalilan. Dalam konteks pendalilan. Boleh hal itu. Tidak harus setiap kita sebutkan langsung utuh. Tidak harus. Seperti ini belum bisa. Di sini belum sebut sepotong. Nanti ada juga sepotong setelahnya. Belum sebutkan lagi. Cuman kadang belum sebutkan dari sahabat lain juga. Nanti kita akan dapat tadi yang kita singgung. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadits 405. Wa an Wabithah Ibnu Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffah fa amarahu an yu'ida as-salat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahahu bin Hibban. Kata beliau dari Wabithah bin Ma'bad, beliau berkata Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendiri. Maka Nabi memerintahnya untuk mengulang sholat. Ulang sholat. Walau ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan beliau hasankan, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Walahu at-talqa juga sama darinya juga dari Talq radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Ini hadis juga sahih. Cuman belum bilang tadi antol yang benarnya ya dia dari Ali bin Syaiban. Itu dikritik ucapan beliau dari tol itu saja. Adapun lafaz hadisnya sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Itu dua riwayat. Bab di hadis di Wabithah. Ini wazad At-Tabrani di hadis di Wabithah. Tapi ada tambahan dari Imam At-Tabrani dalam hadis Wabithah tadi. Ada kata Nabi ala dakhalta ma'ahu tarojulan. Tidakkah kamu masuk di dalam shaf bersama yang lain? Atau kamu tarik satu orang? Kamu tarik satu orang ke belakang. Itu ucapan. Tambahan dalam Imam Tabrani ini adalah tambahan yang dhaif jiddan, lemah sekali. Bahkan bisa masuk dalam konteks palsu. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sarri Ibnu Ismail. Ini rawi matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Palsu. Bahkan ini orang itu rawi ini As-Sarri Ibnu Ismail, dia telah dikatakan sebagai
pendusta. Yang menyatakan tadi, tidakkah kamu tarik seorang masuk ke saf atau tarik seorang? Palsu. Yang sahihnya adalah yang pertama, hadits Wabisah. Nabi mengatakan ulang sholat. Atau hadits yang kedua, Nabi berkata la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang sholat sendiri di belakang shaf. Ada tambahan, kamu masuk di shaf atau tarik seorang. Palsu. Itu adalah palsu. Sekarang pembahasan masalah yang disebutkan di hadis. Sholat sendiri di belakang shaf. Apa hukum sholat? Para ulama rahimahumullah, sebelum kita bahas masalah ini, hukum sholatnya, maka dalam hal ini para ulama membahas apa yang harus dilakukan oleh orang yang datang sholat terus dia tidak dapatkan orang yang bisa bersop bersama. Dia tidak dapat orang yang bisa bersop bersama. Artinya dia datang, stop sudah penuh. Stop sudah penuh. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini seperti Imam Ahmad, Imam Malik, mereka berkata makruh seorang sholat sendiri di belakang. Makruh. Iya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua yang disebutkan dia dalam hal ini jika tidak mampu untuk melakukannya, tidak ada orang datang sudah penuh shaf, dia juga makmum juga sudah tidak bisa digeser, maksudnya sudah rapat-rapat, tidak makruh, tidak apa-apa dia di belakang. Tidak apa-apa dia di belakang sendiri. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Masa kita bilang makruh baru orang tidak mampu? Wajib saja boleh dilakukan kalau tidak mampu. Juga Nabi bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian dengan sebuah perintah, kata Nabi, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Dan ini pendapat yang benar. Tidak makruh. Dia sholat sendiri di belakang. Ini pendapat yang benarnya insya Allah tidak makruh. Cuman boleh nggak dia tarik di depan? Kan tadi dia datang, sudah penuh. Ada yang mengatakan makruh dia sholat di belakang. Ada yang mengatakan tidak makruh karena dia tidak mampu melakukan apapun. Dan pertanyaannya kata mereka, boleh nggak dia tarik di depan untuk mundur? Para ulama berdalil, ada yang berdalil dengan hadits tadi bahwa dia tarik dari depan. Cuman haditsnya palsu.
Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala belum berpendapat bahwa tidak disunahkan untuk menarik yang di depan. Salat saja semampunya. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Tidak sunnah menarik karena tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Iya. Tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Kemudian sekarang masalah terakhir, insyaallah dengan yang kita tutup. Bagaimana kalau ada orang sholat di belakang sementara shaf tidak penuh? Tadi kan sudah penuh. Sudah penuh tadi beristilah pendapat. Ada yang mengatakan tidak mengapa, ada yang mengatakan makruh. Yang benarnya tidak makruh. Karena dia tidak mampu. Apakah harus dia tarik yang di depan? Tidak perlu. Karena tidak ada dalilnya yang sahih. Sekarang ada orang sholat di belakang shafnya sendiri sementara di depan masih kosong. Apa hukum sholatnya? Nah, kalau di sini ulama terbagi dua pendapat. Imam Syafi'i belum berpendapat sah. Cuman menyelisih sunnah. Sunnahnya dia stop bersama makmum yang lain. Karena Nabi mengatakan syuddul faraj, tutup yang kosong. Tutup yang kosong. Taqarrubu, dekat. Iya. Tapi sholatnya sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sementara Imam Ahmad belum berkata batal sholat. Dan pendapat Imam Ahmad ini dalilnya yang ada di hadapan kita. Nabi melihat seorang sholat di belakang shaf sendiri, maka Nabi suruh ulang. Ketika dibilang Nabi suruh ulang berarti hukumnya apa? Batal. Karena Nabi tidak akan suruh ulang kalau tidak batal. Ini pendapat dipilih oleh Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullah ta'ala. Ini pendapat. Ini adalah yang dipilih oleh Ibnul Mundir rahimahullah ta'ala. Dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini yang benarnya insyaallah. Jadi dilihat orang yang sholat di belakang shaf itu. Kalau shafnya masih ada yang kosong, kemudian dia sholat sendiri di belakang, batal. Kalau dia sholat sendiri di belakang karena shafnya sudah penuh, tidak batal. Dan tidak perlu menarik di depan. Kenapa? Ada dalil yang menarik di depan? Palsu. Dhaif jiddan. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, di dalam sanadnya ada rawi bernama As-Sarri Ibn Ismail, matrukul hadits, bal quddiba. Dia rawi yang ditinggalkan haditsnya, bahkan dikatakan sebagai pendusta. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Sini ada pertanyaan. Saya mau bertanya Ustaz. Saya pernah melihat dan mendengar ada Ustaz mengatakan kalau kamu tidak bisa hafal Al-Fatihah, cukup mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka sholatmu sudah sah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Betul. Ada orang baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah. Tidak ada udzur baginya untuk tidak sholat. Dia sholat, membaca apa yang dia mampu. Boleh dia hanya bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Boleh. Seperti yang kita dengar. Tapi itu orang baru masuk Islam. Atau orang baru balik, belum hafal Al-Fatihah. Boleh. Adapun kita yang sudah lama, kita Islam dari keturunan. Iya. Tidak boleh, tidak ada udzur. Itu. Tidak ada udzur untuk itu. Bagaimana kalau imamnya tajwidnya salah? Iya. Kalau tidak ada orang lain, itu adalah imam rawatib, kita tidak bisa juga ganti. Maka kesalahannya dia yang berdosa.
Kesalahannya dia yang berdosa. Kita tetap sah salat sebagai makmum. Kita tetap sah salatnya sebagai makmum. Apa hukum memberi uang kepada pengamen karena kasihan? Karena hanya ingin bersedekah, bukan karena suka lagu atau nyanyian. Tapi dia akan menganggap kita kasihkan, kita suka lagu. Itu masalahnya. Ustadz kesuka lagu. Nanti kalau ada kita lagi dia akan datang. Dan dia akan ulang lagu itu. Karena dia tahu kita suka. Itu masalahnya. Tidak boleh kita kasih. Tidak boleh kita kasih. Walaupun kita niat untuk bersedekah. Kalau bersedekah masih banyak tempat lainnya. Ada masjid. Ada masjid. Tempat kita bersedekah. Apa hukum makan sambil bersandar? Makruh. Makruh makan sambil bersandar. Nabi SAW beliau tidak makan dengan bersandar. Apakah pada saat kita dapat imam ruku, langsung ruku saja atau harus takbiratul ihram dulu? Wajib, harus takbiratul ihram. Harus kita takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, maka kita tidak dianggap sholat. Dari rakaat pertama sampai terakhir, kita tidak dianggap sholat. Karena sholat itu dianggap sholat kalau ada takbiratul ihram. Jadi kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru ruku. Tidak sah sholat tanpa ada takbiratul ihram. Iya. Walaupun setelahnya kita Al-Fatihah, kita salam sampai selesai, tidak sah sholatnya. Apakah kunut subuh wajib hukumnya? Karena ada beberapa masjid setiap subuh melaksanakan. Dan apakah di zaman Rasulullah ada sholat qobliyah setelah masuk waktu Jumat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Untuk sholat Jumat tidak ada qobliyahnya. Sholat Jumat tidak ada qobliyahnya. Kita hanya sholat sunnah wudhu atau tahiyat masjid. Atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah saja. Tanpa bukan qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah. Adapun kunut subuh bagi orang yang berpendapat tidak wajib, sunnah. Bagi orang yang berpendapat. Hanya saja terkait dengan sunat kunut subuh tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Bahkan ada sahabat yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Dan itu yang benar karena Nabi tidak pernah melakukan kunut subuh. Tadi tidak pernah melakukan kunut subuh. Bagaimana sikap saya sebagai makmum bila mana masjid di sekitar tempat tinggal saya imamnya selalu kunut pada salat subuh? Apakah saya harus mengikuti imam dengan mengangkat tangan atau diam saja? Diam saja. Karena kunut subuh tidak disyariatkan. Kita diam saja, tunggu dia ruku. Tunggu dia ruku. Iya. Yang kita kalau kita pun berpendapat bahwa kunut itu sunnah misalnya, tidak kita ikuti. Karena yang diikuti imam itu adalah yang rukun atau yang wajib, bukan yang sunnah. Bukan yang sunnah. Sebagian orang kadang berdalil imam itu kan dijadikan supaya diikuti. Dijelaskan oleh para ulama yang diikuti itu adalah yang rukun dan yang zahir, yang nampak, bukan yang sunnah, bukan yang sunnah. Kalau begitu nanti kalau imam duduk iftiras, tawarruk, kita tawarruk juga, walaupun kita berpendapat iftiras. Enggak, yang diikuti itulah yang rukun saja dan yang nampak, bukan yang kita nampak.
Bagaimana katanya hukumnya menyembelih seekor kambing dengan mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Contoh, kambing yang disembelih itu harus besar, kuat, liar, dan bertanduk. Kemudian hasil sembelihan tersebut dipakai memberi makan kepada kelompok tertentu. Dengan maksud agar supaya kelompok tertentu bisa menuruti segala keinginan si pemberi makan tersebut. Bukan itu sihir. Jangan sampai itu sihir, disihir lewat makanan. Tidak boleh. Seorang kadang tukang sihir menyihir lewat makanan. Seperti Nabi. Beliau sakit dan meninggal, itu disihir. Lewat makanan oleh Yahudi. Oleh Yahudi. Jangan sampai ini sihir. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh kita memakan. Iya, ini Allah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.